A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi fariidatis siyam wa ja'alaha tuhratan minaz zunubi wal atham wa sihhatan lil uquli wal ajsam ba'da an amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui semuanya bahwasanya segala bentuk ibadah yang Allah syariatkan kepada kita semuanya, baik itu larangan maupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalamnya memiliki hikmah dan manfaat yang luar biasa, bermanfaat bagi setiap insan yang melakukannya. Begitu juga puasa yang kita lakukan pada saat ini di bulan suci Ramadan ini. Ketika Allah kemudian memberitakan kewajiban berpuasa bagi kita sebagaimana Allah pun mewajibkan puasa ini ke umat-umat sebelum kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah menutup perintah dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan kalimat la'allakum tattaqun. Dan itu menjadi tujuan utama dari puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di samping itu pula banyak sekali hikmah yang Allah siapkan dan Allah sediakan dengan disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan ini. Bahkan ulama mengatakan banyak sekali dan tidak terhitung puasa, baik itu dari segi spiritualnya maupun segi sosialnya maupun dari segi kesehatannya. Maka pada saat ini kita akan berbicara sedikit tentang hikmah dan manfaat dari puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama yang seperti dikatakan oleh para ulama, bahwasanya dengan melaksanakannya kita puasa di bulan suci Ramadan ini, kita sudah melakukan ibadah yang luar biasa agung dengan melakukan takdimu ridallahi ta'ala ala kulli ma siwah. Kita lebih mengutamakan dan mendahulukan ridho Allah Subhanahu wa taala dibanding segala selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hari di bulan suci Ramadan ini kita mampu untuk melakukan kebiasaan sehari-hari, yaitu makan dan minum. Tapi karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kita harapkan adalah ridho darinya, maka kita menahan diri. Kita melakukan segala perintah Allah di bulan suci Ramadan ini dengan bentuk berpuasa kepadanya. Karena perbuatan yang luar biasa agung ini, nafsu kita tahan, keinginan duniawi kita tahan, hasrat yang didorong oleh nafsu kita tahan semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, ibtigha wajhillahi ta'ala. Maka kemudian Allah mengabarkan bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang berpuasa lillahi ta'ala, ikhlas karenanya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala memberitakan, kullu amal ibni adama lahu illa shaum. Segala bentuk amal ibadah yang dilakukan oleh Bani Adam itu untuk dirinya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Karena sungguhnya puasa itu untukku, untuk Allah, wa ana ajzibi, dan saya yang nanti akan langsung membalasnya dengan pahala di yaumul qiyamah. Para ulama ketika membahas hadis ini, tentu ulama mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah salah satu ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya segala bentuk amal ibadah yang Allah syariatkan pada kaum manusia, wabil khusus kepada kaum Nabi Muhammad SAW, itu Allah sudah beritakan kadar pahalanya, berapa pahalanya, seperti sholat, seperti zakat, seperti umroh, haji atau yang lainnya. Tapi puasa ini saking istimewanya Allah sembunyikan pahalanya. Allah tidak beritakan kepada kita di dunia ini kadar pahalanya karena saking istimewa pahala dari saum Ramadan ini. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua,
Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam beberapa karangan dan kitabnya, bahwasanya setiap manusia memiliki syahwat. Yang syahwat ini kadang mendorong manusia untuk selalu melakukan keburukan atau mukhalafatu awamirillahi ta'ala, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam juga mengatakan, ada satu ibadah yang bisa memutus segala hawa nafsu atau dorongan keburukan yang didorong oleh hawa nafsu dalam setiap tubuh manusia, yaitu dengan saum. Wasaumu yaqta'u. Maka puasa ini bisa memotong segala bentuk hasrat keduniawian, syahwat yang selalu mendorong kepada keburukan. Maka dengan berpuasanya kita di bulan suci Ramadan, terdapat hikmah di dalamnya, yaitu dengan terputusnya jalan-jalan dan dipersempitnya gerak syahwat dalam tubuh kita. Kita rasakan sendiri ketika masuk bulan suci Ramadan, maka kaum muslimin wal muslimat berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan. Sangat mudah bagi kita untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan dibanding dengan selain bulan suci Ramadan. Kadang di luar Ramadan kita sulit untuk tadarusul Quran, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, alangkah mudahnya dan semangatnya kita untuk selalu khatam Al-Quran, tadarus Quran siang maupun malam. Kadang sulit bagi kita untuk sholat jamaah, tapi dengan datangnya bulan Ramadan mudah bagi kita untuk melakukan sholat jamaah. Kadang sulit bagi kita untuk menahan lisan untuk berkata yang tidak baik, tapi dengan saum Ramadan, dengan melaksanakannya kita puasa di bulan suci Ramadan ini, mudah bagi kita untuk menjaga lisan kita, mudah bagi kita untuk menjaga tangan dan seluruh anggota tubuh yang ada dalam diri kita untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada sesama makhluknya. Maka sudah tidak diragukan lagi bahwasanya salah satu hikmah puasa adalah memutus dan mempersempit gerak nafsu dan syahwat yang condong mendorong manusia untuk melakukan keburukan. Hikmah yang ketiga dan selanjutnya adalah dari segi dimensi sosial, ibadah sosial, atau dari segi natijah al-muamalah, bahwasanya puasa ini mendorong kita untuk menahan diri, kemudian mendorong kita untuk berperilaku solidaritas kepada sesama manusia atau kepada sesama makhluk Allah. Rasa lapar dan haus yang kita rasakan di sepanjang siang hari bulan Ramadan mendorong kita untuk selalu tafakur, untuk introspeksi diri, bahkan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh kaum atau sesama manusia yang serba kekurangan. Kita merasakan penderitaan orang lain yang kelaparan setiap harinya. Kita merasakan penderitaan orang lain yang kehausan setiap harinya. Kita merasakan penderitaan orang lain yang susah untuk mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu makanan dan minuman atau harta yang lainnya. Maka dengan puasa ada dorongan yang kita rasakan khususnya di bulan suci Ramadan untuk selalu berbagi kepada sesama, untuk selalu perhatian terhadap orang lain, untuk selalu peka dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Secara tidak langsung dengan puasa kita terdidik untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Kita terdidik untuk menjadi orang yang bermanfaat dan selalu memperhatikan keadaan orang lain, tidak selalu memperhatikan diri dan mementingkan diri sendiri. Akan tetapi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hikmah yang tadi kita sebutkan dari mulai yang pertama sampai yang terakhir tidak akan terwujud dalam diri kita meskipun kita berpuasa selama sebulan Ramadan penuh. Selama 30 hari kita berpuasa, tidak akan tercipta hikmah-hikmah yang luar biasa besar yang barusan kita sebutkan tanpa kita melakukan puasa dengan sebenar-benarnya saum. Ya mungkin kita sering dengar bahwasanya Imam Al-Ghazali mengatakan ada banyak sekali orang yang puasa tapi puasanya cuma puasa umum, shaumul umum, puasa cuma meninggalkan lapar dan haus. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya yang masyhur, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dengan puasanya, padahal dia sudah kelaparan dengan puasanya, padahal dia merasakan haus dengan puasanya, tapi tidak dapat apa-apa di sisi Allah kecuali rasa lapar dan dahaga yang ia rasakan. Maka sekali lagi, supaya tercipta hikmah yang kita sebutkan barusan, manfaat yang luar biasa dari saum ini, maka kita harus berpuasa dengan sebaik-baiknya puasa. Puasa apa?
Puasa bukan cuma menahan diri dari lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari segala perbuatan buruk dan maksiat. Menjaga lisan dari berkata yang tidak baik, menjaga telinga dengan tidak mendengar perkataan dan hal yang tidak baik, dan menjaga seluruh anggota tubuh dari muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayah dan istiqomah untuk melakukan ibadah ikhlas lillahi taala, dan mudah-mudahan Allah menerima saum kita. Wabil khusus mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.